Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Sejujurnya teman-teman, gue berharap center back kanan kita yang menggantikan Skriniar ya bukan Azpi. Gue lebih berharap yang menggantikan Skriniar adalah pemain center back murni ya, dan kalau bisa di usia emas. Gue sama sekali tidak mempermasalahkan usia dari Jan Bisek. Yang lebih gue khawatirkan adalah dia belum berpengalaman dengan gaya main di Serie A. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kemarin malam beberapa media mengatakan bahwa Jan Bisek, bek timnas U21 Jerman, selangkah lagi menuju Inter. Telah terjadi kesepakatan antara Inter dengan sang pemain maupun dengan klubnya saat ini, Aarhus. Kalau menurut Fabrizio Romano, dia mengatakan bahwa Yannick Bisek akan menjadi pemain Inter yang baru dalam beberapa hari ke depan. Inter akan membayar release clause yang telah ditetapkan oleh Aarhus, yaitu sebesar 7 juta. Inter akan membayarnya dengan 2 kali cicilan tahun ini dan tahun depan. Anjir, biaya 7 juta aja dicicil sama Inter, gila. Dikit banget duit kita berarti teman-teman. Romano melanjutkan bahwa dengan bergabungnya Jan Bisek tidak akan mengubah rencana Inter untuk mendatangkan bek Chelsea Cesar Azpilicueta. Nah teman-teman, kalau Azpi beneran jadi datang, rasa-rasanya trio bek kita udah komplit gak sih? Di sebelah kiri ada Bastoni, kemudian di tengah ada Acerbi, dan kemudian di center bek kanan ada Azpi. Kemudian untuk rotasinya, untuk backupnya, sebelah kiri untuk backupnya Bastoni ada Bisek, kemudian backupnya Acerbi ada De Vrij, dan backupnya Azpi ada Darmian. Menurut teman-teman gimana nih kalau di musim depan komposisi lini belakang kita seperti ini? Apakah lebih lemah dibandingkan musim lalu atau justru lebih kuat? Sejujurnya teman-teman, gue berharap center back kanan kita yang menggantikan Skriniar ya bukan Azpi. Gue lebih berharap yang menggantikan Skriniar adalah pemain center back murni ya, dan kalau bisa di usia emas. Sementara untuk Azpi, betul bahwa dia bisa bermain sebagai center back kanan ya. Di Chelsea pun dia sering memainkan posisi ini. Kemudian kemampuan bertahannya pun gak jelek. Tapi gue melihatnya gaya permainan Azpi ya lebih mirip Darmian, lebih mirip Danilo D'Ambrosio ya. Pemain yang posisi utamanya adalah fullback atau wingback. Jadi instingnya pasti berbeda lah. Sebetulnya kita masih punya center back lainnya, yaitu Jan Bisek yang baru saja bergabung ya. Dia masih muda, posturnya juga sangat cocok. Posisi aslinya juga center back, tapi sayangnya dia belum berpengalaman bermain di Serie A. Gue tidak bermasalah dengan usia dia yang baru 22 tahun ya, karena Bastoni ketika bergabung di Inter pun usianya masih 21 tahun dan langsung dapat tempat utama. Bahkan di usia dia yang 22 tahun bersama Conte langsung mendapatkan Scudetto. Jadi gue sama sekali tidak mempermasalahkan usia dari Jan Bisek. Yang lebih gue khawatirkan adalah dia belum berpengalaman dengan gaya main di Serie A. Ingat loh, Belanova dan Aslani ini sama-sama pemain muda dan bahkan lebih berpengalaman main di Serie A. Begitu bergabung bersama Inter juga kesulitan menembus tempat utama. Jadi gue melihat role-nya Jan Bisek di musim depan akan lebih banyak sebagai pelapis. Dan menariknya Jan Bisek bisa menempati seluruh posisi di lini belakang ya. Center back kiri sebagai penggantinya Bastoni bisa banget. Walaupun kaki natural dia adalah kaki kanan ya, tetapi di klubnya yang saat ini dia banyak bermain di sebagai center back kiri. Kemudian postur tubuhnya juga menunjang untuk bermain sebagai center back tengah menggantikan Acerbi, apalagi di center back kanan. Sementara untuk Azpi menurut gua karakteristiknya tidak tepat untuk menggantikan Skriniar. Lalu pertanyaannya kemudian adalah siapa nih pemain yang cocok menggantikan Skriniar? Sebelumnya Marotta mengincar Koulibaly ya, sayangnya Koulibaly lebih memilih gaji besar Arab Saudi. Kemudian sempat juga beredar nama Parvard ya, tetapi nggak tahu nih Parvard sekarang udah nggak pernah kedengeran lagi namanya. Nah, ada 2 nama pemain yang sebetulnya bukan nama baru ya, sudah pernah didengung-dengungkan sebelumnya, yaitu Becao Udinese dan Demiral Atalanta. Walaupun dari sisi skill ya, dari kemampuan bertahan, Demiral dan Becao ada di bawahnya Parvard, Koulibaly maupun Skriniar ya, level mereka ada di bawahnya. Tetapi gue akan sangat amat dengan senang hati menerima mereka sebagai pengganti Skriniar. Jadi di center back kanan kita ada nama Becao atau Demiral, kemudian backupnya Azpilicueta. Jadi teman-teman, kedatangan 2 amunisi baru kita, Jan Bisek dan Azpilicueta, menurut gue itu udah lebih dari cukup untuk menambah kekuatan kita selama mereka berdua adalah backup ya, bukan untuk dijadikan sebagai back utama. Berarti untuk komposisi lini belakang kita di musim depan, center back kiri ada Bastoni ya, masih di usia emas, usia muda, 24 tahun, tingginya 190 cm. Kemudian di center back tengah ada Acerbi di usia sangat amat uzur tapi masih kuat banget, 35 tahun, tingginya 190
192 cm. Kemudian di sisi kanan akan sangat ideal bila diisi oleh pemain tower juga ya. Bekau dan Demiral ini sama-sama tinggi. Bekau tingginya 191 sementara Demiral 192. Dan usia mereka pun usia emas ya. Ada di antara usia Bastoni dan Acerbi nih. Si Bekau di usia 27 tahun sementara Demiral ada di usia 25 tahun. Itu trio back yang menurut gue lebih bagus dibandingkan yang ada saat ini. Kemudian untuk pemain backupnya, sebagai pelapisnya Bastoni ada pemain muda juga Bisek, usianya 22 tahun, tingginya 196 cm. Ini berarti back tertinggi kita. Kemudian sebagai pelapisnya Acerbi, kita memiliki pemain yang sangat berpengalaman di Serie A, pernah menjadi back terbaik di Serie A, tapi kemudian agak menurun sih performanya. Semoga musim depan dia bisa kembali ke performa aslinya ya. Ada Steven De Vrij, usianya 31 tahun, tingginya 189 cm. Kemudian di center back kanan ada Azpilicueta sebagai pelapisnya Bekau dan Demiral ya, di usia 33 tahun, tingginya 178 cm. Nah, kalau komposisi lini belakang kita di musim depan seperti itu, menurut gua lebih baik dibandingkan musim lalu. Kalau teman-teman di sini punya nggak nih nama-nama back yang ada di pasaran ya, yang realistis untuk kita guide untuk menggantikan posisinya Skriniar untuk menjadi center back kanan utama kita di musim depan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.